Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah yang dikirim sama Mas Seno. Hai Mas, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Seperti yang sudah kalian baca di thumbnail, bahwa di video kali ini aku akan membahas tentang siapa sih sosok Mitah ini. Dan lagi-lagi kita mendapatkan sebuah kisah yang bagus banget. Ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Jadi aku berharap kalian tidak skip saat menonton video ini. Pasti kalian sudah penasaran kan? Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebelum kita membahas tentang siapa si Mitah ini, mari kita berkenalan dulu yuk sama narasumber yang membagikan ceritanya. Hai Mas Seno. Ya, cerita ini dibagikan sama Mas Seno kepada aku melalui email. Dan saat aku baca ceritanya, wow, bagus banget. Mas Seno sebenarnya juga melampirkan beberapa dokumen sebagai bentuk bukti bahwa ceritanya ini real. Dan kenapa aku mengangkat cerita Mas Seno? Karena menurut aku cerita ini lebih masuk akal ketimbang cerita-cerita yang mungkin di luar sana pernah kalian dengar tentang atau terkait ojek online. Ya entahlah, karena kan kita juga tidak mengalami hal tersebut, jadi kita tidak bisa mengejudge lebih jauh. Kembali ke cerita. Jadi Mas Seno ini sudah menjadi seorang driver ojek online sejak tahun 2019. Sudah cukup lama. Pekerjaan ojek online ini menjadi pekerjaan utamanya Mas Seno setelah Mas Seno itu mengalami PHK di pertengahan tahun 2018. Setelah dia di PHK, dia tuh sempat ikut join di bisnis kakak iparnya, tapi ternyata basicnya itu dia tidak di situ. Dan dia sempat menganggur karena nggak enak juga sama sang istri, yang dimana istrinya ini punya kayak kedai jualan makanan jadi gitu. Dia putuskan untuk mencari informasi pekerjaan sampai salah satu temannya ini nawarin dia untuk menjadi seorang driver ojek online. Akhirnya nggak ada salahnya, ya udah dia bergabunglah di salah satu aplikasi ojek online. Dan dia resmi bergabung di tahun 2019 sampai sekarang. Sebenarnya ada banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami sama Mas Seno ini. Tapi kejadian ini itu yang menarik bagi Mas Seno. Kenapa? Karena dia juga sebagai orang tua. Dia memiliki 2 anak dan anak pertamanya ini adalah perempuan. Sudah duduk di bangku SMP. Jadi begitu dia mengalami kejadian ini, itu menjadi teguran dan pelajaran yang bagus buat dia agar tidak terlalu sibuk dalam pekerjaan dan sedikit meluangkan waktu untuk anak. Penasaran kan? Kenapa kok sampai Mas Seno punya pemikiran seperti itu? Pasti kalian bertanya-tanya siapa sih sosok Mitah ini. Ya sudah, yuk kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini tuh sebenarnya belum lama dialami sama Mas Seno, yaitu di bulan Oktober tahun 2024 kemarin. Dimana daerah tempat tinggal Mas Seno ini sudah diguyur hujan. Seminggu full itu hujan, tapi yang nggak hujan terus-terusan gitu. Nanti misalnya kayak pagi hujan, siang reda, malam hujan lagi. Atau siang hujan, nanti sore reda, malam hujan lagi. Begitulah seterusnya. Rute Mas Seno bekerja itu seperti ini. Dia akan berangkat pagi, setengah 6 pagi itu dia udah berangkat. Nanti dia akan pulang jam 12 siang, itu istirahat. Lalu dia akan kembali lagi ngojek, itu jam 4 sore. Nanti dia baru pulang ke rumah jam 11 malam. Jadi ada dua shift lah hitungannya ya, pagi sama malam. Dan pada hari itu rumahnya Mas Seno ini, daerah rumahnya Mas Seno itu diguyur hujan. Pagi itu udah hujan, terus sekitaran jam 10 pagi itu udah reda. Siang hujan lagi. Dan itu pas bareng dia perjalanan pulang ke rumah untuk istirahat. Habis itu jam 3 udah reda tuh. Ya kan? Jam 4 kan dia harus ngojek lagi. Ya udahlah, dia ngomong sama istrinya, ini mumpung reda dia mau berangkat ngojek.
Dia siap-siap, jam 4 dia berangkat tuh. Nggak taunya jam 5 turun hujan lagi. Tapi fun fact-nya nih ya, kalau kalian nggak tahu, justru kalau turun hujan, kata Mas Seno, orderan itu bakal masuk terus menerus, tapi resikonya tuh jebles. Lek cari ini driver Surabaya atau driver Jogja itu jebles. Apa sih jebles itu? Biasanya jarak jemputnya itu jauh. Jemputnya itu misalnya kayak 5 km, terus nanti 6 km, tapi nganternya dekat lah, itu namanya jebles. Tapi bagi Mas Seno ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga cari rezeki. Momen-momen seperti itu sudah menjadi makanan Mas Seno sehari-hari, dan dia sudah terbiasa sehingga dia menjalani aktivitasnya sebagai seorang driver ojek online. Terus di momen-momen seperti ini ya bagi dia udahlah jalanin aja, yang penting anak istri di rumah itu makan, nggak sampai kekurangan makan, dapur tetap terisi. Itu pikirannya Mas Seno. Makanya pas turun hujan jam 5 itu dia langsung pakai jas hujan, dan bener aja dong, orderan tuh masuk terus menerus. Sampai sekitaran jam 9 malam, orderan mulai delay. Karena apa? Karena hujannya itu udah tinggal dikit tuh, udah mau reda. Orderan delay, karena apa ya? Dari tadi kan dia udah diguyur orderan tuh. Jam 9, karena hujannya udah mulai reda, delay lah orderan. Karena delay, dia putuskan untuk ngopi dulu nih di warkop sambil ngobrol bareng teman-teman driver ojek online lainnya. Dan gak kerasa delaynya itu sudah setengah jam. Hampir jam setengah 10 orderan selanjutnya tuh belum masuk. Dan dia tuh udah punya feeling kayaknya ini orderannya bakal delay lama. Ditambah cuaca yang biasanya dingin tapi gak dingin banget, malam itu tuh entah kenapa dingin banget, bawaannya ngantuk gitu. Akhirnya dia ngechat tuh ke istrinya. Ya basa-basi awalnya tanya, sayang lagi apa gitu. Dibalas sama istrinya, ini lagi nonton TV sambil nemenin si kakak ngerjain tugas. Kenapa sayang gitu? Sayang kayaknya aku pulang agak cepet nih karena orderannya delay. Dari tadi tuh udah diguyur orderan. Ya mungkin dari tadi udah banyak orderan masuk, jadi sekarang waktunya delay. Terus istrinya itu selalu baik banget sama Mas Seno, nggak pernah kayak jangan pulang dulu kan belum jam 11. Kan biasanya dia selalu pulang jam 11 malam. Tapi istrinya bilang ya udah nggak apa-apa, pulang aja sayang, lagian udara di luar tuh tumben-tumbenan dingin banget. Oh yaudah kalau gitu aku perjalanan pulang dulu ya sayang. Iya sayang, hati-hati. Yaudah dia bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Dia pamitan dulu tuh sama temennya. Akhirnya dia jalan. Kebetulan warkop tempat dia ngopi sama rumah tuh nggak terlalu jauh. Entah kenapa jalanan yang biasanya dilewati sama Mas Seno ini pada momen tersebut itu agak banjir, tapi nggak banjir banget, cuman ya lumayan gitu loh tinggi airnya. Mas Seno heran kok tumben ya, apa karena semingguan full ini diguyur hujan jadi jalanan itu ngecembeng. Sedangkan mesin motornya itu pernah rewel kemarin. Dia takut kalau dia tetap terus jalan ke jalanan itu ya, mesin motornya rewel lagi, mogok tambah susah karena ini udah malam, nggak ada bengkel buka. Jadi dari hal tersebut dia memutuskan untuk melewati jalur alternatif. Itu jalur perkampungan pada umumnya. Dia pernah dan sering dapat orderan di situ. Memang jarak tempuhnya tuh agak sedikit memutar, tapi di situ jalannya udah pavingan, jadi aman lah, nggak banjir. Cuman ya resikonya sepi. Ya mungkin mayoritas masyarakat di daerah situ kalau malam tuh lebih suka memilih melakukan aktivitas di dalam rumah ketimbang di area perkampungan yang jalanan biasa dilewati sama Mas Seno. Tapi ya udahlah, daripada mesin motornya dia rewel lagi, dia lewatlah ke jalan alternatif tersebut. Sambil menghilangkan ngantuk yang menerjang ya, sepanjang jalan Mas Seno itu menyanyikan semua lagu-lagu yang dia suka. Dia nggak pakai headset, tapi ya udah dia nyanyi gitu loh, paham kan? Sambil terus bawa motor hingga dia keluar dari area satu kampung mau ke kampung yang lain. Dia tuh salah fokus. Kenapa? Karena ada seorang anak perempuan berdiri seorang diri di pinggir jalan sebelah kiri. Si anak perempuan ini tubuhnya tuh tidak diguyur hujan, kering.
rambutnya terurai, dia menunduk, dia pakai seragam SMA, tapi dia tidak pakai alas kaki. Ngapain berdiri di situ seorang diri, sedangkan nggak ada orang lalu lalang? Karena dia merasa bahwa anak ini usianya nggak jauh dari anak pertamanya, dan dia juga seorang bapak, dia khawatir dengan anak ini gitu loh. Takut nanti nauzubillah min dzalik ketemu sama orang jahat, takutnya dia apa-apain karena jalanan sepi banget. Dan di sebelah kanan itu ada kayak apa yang ngarani ya, kayak warung kopi tapi udah tutup. Di belakang warung kopi ini sungai gitu loh. Ya pokoknya pikirannya Mas Seno takut aja lah anak ini diapa-apain. Karena itu sudah mau masuk ke kampung satunya, Mas Seno putusin tuh, yaudahlah aku berhenti dulu, tanya ini anak siapa, mau kemana, ngapain berdiri di sini nggak pakai alas kaki. Dia berhentiin tuh motornya nggak jauh dari si anak perempuan ini. Habis itu Mas Seno lepas helm, Mas Seno lepas maskernya, Mas Seno tanya, selamat malam mbak. Si perempuan ini yang awalnya nunduk itu langsung menghadap ke arah Mas Seno. Selamat malam pak, dengan senyum yang manis banget. Anak ini cantik. Tidak ada hal yang aneh dengan anak ini. Anak ini ya seperti anak-anak remaja pada umumnya. Dia tidak ada luka, cuman ya aneh aja gitu loh. Dia berdiri di situ tanpa alas kaki tapi masih pakai seragam. Dan ini sudah jam 9:30. Ngapain? Ditanya dong sama Mas Seno, mbaknya ngapain ya kok berdiri di sini, nggak pakai alas kaki, tapi masih pakai seragam? Namanya nggak dicariin sama orang tuanya. Si anak perempuan ini itu cuma tersenyum ke arah Mas Seno sambil geleng-geleng kepala. Enggak pak, kayaknya aku nggak bakal dicariin. Loh, kenapa? Maaf nih mbak, mbaknya lagi ada masalah ya sama orang tua di rumah? Oh, enggak kok pak. Jawabannya tuh bener-bener singkat tapi full senyum gitu loh. Dan nggak ada yang aneh. Setiap yang ditanyakan sama Mas Seno ya dijawab dengan jawaban yang logis sama si anak ini. Jadi Mas Seno tidak merasa bahwa ini anak perempuan tuh setan gitu loh. Dia mikirnya oh ya udah ini manusia, cuman ya mungkin dia lagi ada problem tapi dia nggak mau asal cerita ke sembarang orang. Jadi dia selalu bilang oh nggak apa-apa kok pak, nggak apa-apa kok pak gitu. Terus akhirnya Mas Seno menawarkan diri. Loh ini rumah mbaknya di mana? Mau saya antar pulang ta? Ini udah malam loh. Nggak baik anak perempuan masih gadis keluar malam-malam, apalagi di jalanan sepi kayak gini. Nanti kalau ketemu sama orang jahat gimana? Tenang, bapak bukan orang jahat kok. Anak bapak itu ada yang usianya nggak jauh dari kamu. Jadi begitu bapak lihat kamu, bapak kasihan. Apalagi kamu nggak pakai alas kaki. Ini udaranya dingin loh. Nanti kalau sakit gimana? Besok nggak bisa sekolah kan? Akhirnya di situ anak ini tuh tiba-tiba dia diam yang awalnya tadi tuh kayak mainin rambut, cuma diam berdiri, terus nangis. Ya Mas Seno kan bingung juga ya, ini anak kenapa tiba-tiba nangis gitu loh. Loh, banyak kok tambah nangis, kenapa? Ada apa? Pasti ada masalah ya. Ya udah, saya antar pulang aja ya. Nanti mbaknya kasih tunjuk jalannya. Terus si anak ini melihat lagi ke arah Mas Seno, berjalan sedikit mendekati motornya Mas Seno sambil bilang begini, Pak, memangnya kalau saya pulang, mama saya bakal memperhatikan saya. Mama saya nggak bakal sibuk kerja lagi. Mama saya bakal ada waktu buat saya. Mas Seno di situ langsung nyongklok itu apa ya? Langsung nyongklok. Oh, ini anak pasti ada sedikit problem sama ibunya, karena setiap ngomong nih ya, dia tuh hanya membahas tentang ibunya, tentang mamanya. Pasti ada ya kayak perdebatan kecil lah antara seorang anak perempuan dengan mamanya. Dijawab gini sama Mas Seno, ya kalau kamu tanya sama bapak, ya bapak nggak tahu jawabannya apa. Harusnya kamu tanya sama mamamu. Kalau kamu ada masalah sama mamamu, ya kalian bicarakan. Jangan terus kamu kabur dari rumah, kamu berdiri di sini, masalah nggak akan selesai. Gimana kalau bapak antar pulang? Memangnya kamu nggak kangen sama mamamu? Mamamu di rumah juga pasti khawatir.
sejengkel-jengkelnya orang tua sama anak, pasti orang tua tuh akan punya rasa khawatir kalau anaknya belum pulang. Apalagi meninggalkan rumah sampai jam segini, Mbak. Sudah, saya antar pulang, nanti Mbak selesaikan saja masalahnya sama mama. Terus di rumah Mbak ungkapkan apa yang ingin Mbak omongkan sama mama, biar masalahnya tuh selesai. Terus si perempuan ini itu langsung mengusap air matanya sambil bilang, iya Pak, tolong antar saya pulang. Bapaknya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kok. Terus si perempuan ini bilang, tapi saya nggak bawa uang Pak, nanti saya bayar di rumah aja ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, ini saya nggak pesen, Bapak maksudnya langsung naik bisa. Oh nggak apa-apa, saya yang nawarin gitu Mas Seno. Dan Mas Seno tuh memang sudah mematikan aplikasi sejak dia izin sama istrinya untuk pulang. Si anak perempuan ini ya udah duduk di jok belakang. Ditanya sama Mas Seno, di mana alamat rumah kamu? Di jalan ini Pak, nomor ini gitu. Oh ternyata nggak jauh dari posisi mereka bertemu tuh, kurang lebih ya lewat 2 kampung lagi sudah tibalah di kampung rumah anak ini. Yaudah ini udah siap ya? Sudah Pak. Akhirnya jalan itu mereka tuh ngobrol, ada obrolan antara Mas Seno sama si anak ini. Akhirnya Mas Seno tanya, nama kamu siapa? Nama saya Mita Pak. Terus itu kamu sekolah di mana? Kelas berapa? Saya sekolah di sini Pak, saya kelas 2, bilangnya gitu. Oh alah, kelas 2. Oh sebentar lagi ujian ya, ujian tengah semester. Iya Pak. Loh habis ini lo ujian tengah semester, kok malah keluar rumah malam-malam? Nanti kalau sakit gak bisa ujian gimana? Mamamu juga gak mungkin jahat sama kamu. Mamamu pasti punya alasan. Ini kalian cuma miskomunikasi. Nanti diobrolin aja baik-baik, pasti ketemu solusi untuk masalah kalian. Iya Pak gitu. Terus dia juga tanya tuh tentang Mas Seno, anaknya berapa, terus kesehariannya Mas Seno. Pokoknya ada banyak sekali obrolan yang mereka obrolkan di setiap perjalanan menuju ke rumahnya si Mita ini. Hingga tak terasa tibalah di rumah Mita. Rumah dengan konsep minimalis modern. Mas Seno memberhentikan motor pas di depan rumah itu, tapi rumahnya tuh sudah gelap. Rumahnya sudah gelap dan yang nyala itu hanya lampu latar. Terus si Mita ini turunlah dari motor. Si Mita bilang begini sama Mas Seno, Pak, tunggu di sini bentar ya Pak, saya masuk dulu ambil uang. Loh, gak usah Mbak, gak apa-apa, kan tadi kan Bapak yang nawarin. Enggak Pak, tunggu di sini bentar aja. Ya Pak ya. Oh yaudah, si Mita ini masuk nih. Masuk, dia buka pagar, buka pintu. Terus pagar itu masih terbuka, sehingga ditunggulah sama Mas Seno. Tunggu demi tunggu kok hampir 10 menit ya, si Mita ini gak keluar-keluar. Terus tiba-tiba dari balkon lantai 2 itu keluar seorang ibu-ibu. Dimana ibu-ibu ini tanya sama Mas Seno, Mas, ngapain ya kok berhenti di depan rumah saya? Mas Seno langsung lihat ke atas gini, loh kok tambah ditanya sih, katanya tadi suruh nunggu mau dikasih uang ya kan. Akhirnya Mas Seno turun dari motor. Mas Seno jawab tuh pertanyaan si ibu-ibu ini, loh Bu, tadi saya itu disuruh nunggu sama anak ibu, katanya mau dikasih uang, kan saya habis antar anak ibu pulang. Hah? Anak saya? Anak saya yang mana Mas? Gituin si ibu ini. Lah si Mita anak ibu kan gitu. Si ibu ini ekspresinya tuh langsung aneh, langsung kayak orang bingung, orang kaget, shock gitu. Akhirnya si ibu ini bilang gini, tunggu dulu Mas ya, tunggu dulu, saya turun dulu. Akhirnya di situ semua lampu nyala tuh, mungkin si ibu ini turun. Dan si ibu ini lebih kaget lagi, karena apa? Pintu rumah sama pintu pagarnya itu sudah dalam keadaan terbuka. Loh Mas, kok pintu rumah saya sama pagar rumah saya terbuka? Loh, ya tadi kan Mbak Mitanya masuk, katanya mau ngambil uang, mau ngasih uang ke saya karena saya udah nganter dia pulang. Padahal saya bilang nggak usah, karena saya yang nawarin, kasihan loh Bu. Tadi dia berdiri seorang diri di pinggir jalan, terus nanti dia kalau dijahatin sama orang gimana, apalagi dia nggak pakai alas kaki. Ditanya nih sama si ibu-ibu ini,
Loh, Masnya ini ketemu Mita di mana? Aku dikasih tunjuk tuh ya kan sama Mas Seno. Di sana loh Bu, yang deket kampung ini, perbatasan kampung ini sama kampung ini. Si ibu ini lebih kaget lagi. Terus akhirnya keluarlah itu seorang bapak-bapak, tapi usianya sepertinya lebih muda dari si ibu ini. Ada apa Mas gitu? Pak, ini loh Pak, dijelasin tuh. Si ibu ini ngomong nih sama, ternyata itu suaminya itu ngomong. Akhirnya Mas Seno dipersilakan masuk. Jadi motornya disuruh bawa masuk tuh. Mas Seno kan bingung ya. Ya wedi juga gitu loh. Pak, Bu, ngapunten, ini ada apa ya? Masuk dulu Mas, masuk dulu. Kita ngobrol dulu di dalam ya. Nggak enak di luar soalnya udah malam. Terus nanti kalau dilihat tetangga juga nggak enak, takut salah paham. Ya wis lah, masuk nih Mas Seno. Sedangkan istrinya tuh sudah telepon berkali-kali. Telepon berkali-kali ya, karena khawatir kok gak pulang-pulang. Akan di-chat sama Mas Seno. Sayang, bentar ya, nanti aku ceritakan. Loh, ada apa ya? HP langsung patenin Mas Seno. Karena Mas Seno lebih penasaran dengan hal ini. Ini ada apa gitu loh. Masuklah. Pas Mas Seno duduk, dikasih minum kan. Habis itu si ibu ini bilang begini sama Seno, tanya, Mas, gimana kronologinya Mas ketemu sama Mita? Diceritain tuh sama Seno ya kan. Itu beneran anak saya. Iya Bu, dikasih tunjuk ya kan, ciri-cirinya begini. Loh iya Mas, itu anak saya. Bentar saya ambil dulu fotonya. Ibu ini masuklah ke salah satu kamar yang ada di lantai 1. Keluar bawa foto. Ini Mas, lah iya ini kan Mbak Mita. Sekarang Mbak Mitanya mana Bu? Gak apa-apa kalau memang gak dibayar, orang saya gak minta uang kok Bu. Saya tuh nolong Mbak Mita ikhlas. Si bapak-bapak ini bilang begini, Mas, masalahnya anak saya itu sudah meninggal dunia. Dan baru saja 3 hari yang lalu 40 harinya. Mas Seno di situ bingung. Pak, bentar ya Bu, bentar ya Pak, ini maksudnya gimana? Meninggal dunia gimana? Akhirnya dikasih tahu lah bahwa si Mita ini itu meninggal dunia, ditemukan sudah tidak bernafas, mengapung di sungai yang lokasinya nggak jauh dari tempat yang Mas Seno tadi ketemu sama Mita. Ya, Mita itu mengakhiri hidupnya sendiri karena memang ada problem sama ibunya, sama mamanya. Problemnya apa? Di situ menurut cerita yang didapatkan Mas Seno dari orang tua Mita ini mengatakan bahwa Mita itu menentang mamanya menikah lagi. Jadi ternyata suaminya tersebut adalah suami kedua dari mamanya. Dan memang usianya itu lebih muda, 8 tahun lebih muda dari mamanya. Itu terlihat sekali dari fisiknya. Mita nggak setuju mamanya nikah lagi. Ditambah mamanya sendiri itu sudah jarang meluangkan waktu untuk Mita. Mamanya lebih sering bekerja, jarang pulang ke rumah. Terus Mita itu selalu sendirian di rumah. Ditambah mamanya punya pacar. Terus sejak punya pacar ini malah makin jarang waktunya me time sama Mita. Mita merasa kesepian. Dan Mita itu bahkan pernah berkali-kali gonta-ganti pacar. Dan itu pacarnya itu dari golongan anak-anak yang tidak baik. Kadang Mita itu pulang dalam kondisi teler gitu. Terus kadang ada banyak-banyak luka di tubuhnya karena ya pacarnya ini terlalu abusif atau bagaimana. Warga atau tetangga-tetangga sekitar itu kerap menolong Mita untuk pulang ke rumah. Misalnya kayak dia tahu-tahu diturunin di depan kampung sama seorang laki-laki yang naik mobil. Terus dia itu kayak kesakitan, ditolong sama tetangganya masuk ke dalam rumah. Atau dia dalam keadaan teler dibantu masuk. Dan mamanya Mita menyadari bahwa ini semua salahnya. Sampai anaknya seperti itu adalah salahnya. Makanya di detik-detik sekitaran 4 hari sebelum Mita ditemukan mengambang itu, mamanya ini mencoba memperbaiki keadaan dengan anaknya. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Anak ini sudah merasa bahwa mamanya ini tidak lagi sayang sama dia. Mamanya hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga Mita
tidak menerima apa ya, perubahan dari mamanya yang menurut Mita iki wis kasep. Dia sudah merasakan banyak kehancuran, mamanya baru mau berubah. Lah kemarin kemana aja? Jadi Mita merasa bahwa wis gak usah, wis ngono ae wis. Aku yo sepertinya sudah tidak lagi kamu anggap anak. Jadi buat apa kamu berubah di saat aku wis mulai males membahas hal ini. Terus yang mamanya dengar dari beberapa temennya Mita, kan Mita ini beberapa teman sekolahnya itu rumahnya ya satu kampung sama dia, bilang kalau Mita itu lagi pacaran sama seorang laki-laki yang usianya itu 22, antara 22 atau 23 tahun. Si laki-laki ini tuh sudah dewasa, tapi secara sifat itu jelek gitu loh. Kerap sekali si Mita ini itu mengalami perlakuan yang tidak baik dari si laki-laki itu. Tapi ya mungkin karena Mita pelariannya seperti itu, dan mamanya merasa bahwa kamu jangan diteruskan. Mamanya tuh ingin berubah, cuman ya itu tadi loh, wis kasep. Mita ini wis gak mau denger. Sehingga sehari sebelum Mita ditemukan mengapung di sungai, Mita itu sempat melarikan diri dari rumah. Jadi ceritanya pagi harinya itu dia sekolah, lalu malamnya tuh dia gak pulang. Jadi sejak siang yang harusnya dia pulang ke rumah, dan itu mamanya tuh sengaja meluangkan waktu masak makanan kesukaan Mita, tapi Mita nggak pulang, ditunggu-tunggu sampai malam nggak pulang. Dan mamanya Mita tanya sama Mas Seno, Mas tadi saat kamu ketemu sama Mita pakai seragam apa? Mas Seno jawab tadi ya, dia pakai seragam sekolah SMA Bu, putih abu-abu. Oh ya benar, karena di hari itu seragam yang dikenakan Mita ya seragam tersebut. Dan keesokan harinya nih ya, besoknya mamanya Mita itu dapat kabar dari temennya yang rumahnya itu nggak jauh dari sungai tempat Mita ditemukan, dimana temennya ini bilang, coba kamu kesini, ini Mita, kenapa gitu kan, bingung mamanya. Pas mamanya tiba di sana sama papa sambungnya si Mita ini, area situ sudah ramai, sudah banyak bapak polisi, tim medis juga, terus ada kantong jenazah. Mamanya Mita di situ langsung bertanya, Pak, saya boleh ngecek nggak jenazahnya? Karena anak saya belum pulang Pak dari semalam. Pas dibuka, betapa kagetnya beliau, ternyata jenazah yang di dalam kantong jenazah ini adalah Mita. Tapi di situ bapak polisi bilang bahwa Mita ini harus dibawa ke rumah sakit dulu untuk diotopsi. Sehingga dengan berat hati mamanya Mita pun mengizinkan. Soalnya kan prosedurnya memang seperti itu. Mamanya Mita ditemani sama suaminya ini pergilah ke rumah sakit sambil menunggu hasil otopsi selesai. Itu cukup memakan waktu. Mamanya Mita nggak beranjak kemana-mana, dia menangis seharian sampai hasil otopsi keluar bahwa anaknya ini kemungkinan ya itu habis minum minuman tidak baik. Terus habis itu dalam kondisi tidak sadar, entah dia jalannya yang delereng atau bagaimana, sehingga dia tidak menyadari bahwa di situ ada sungai. Karena memang kondisi tidak sadar, pengaruh minuman tidak baik, Mitanya ditambah Mita juga tidak bisa berenang, akhirnya dia meninggal dunia karena tenggelam dan kehabisan nafas. Itu hasil otopsi yang keluar. Tapi bapak polisi ini juga mempertanyakan beberapa luka di punggungnya Mita. Itu seperti luka apa ya ngomongnya ya, sabetan ya. Itu ada lumayan banyak, sekitaran 6 ada di punggung Mita yang tidak terlalu besar. Di situ mamanya Mita bertanya-tanya, kok bisa Pak ada luka itu di punggung anak saya? Loh, saya tidak paham Bu, makanya saya tanya di sini sama Ibu. Dan ditemukan cairan di alat vitalnya Mita. Jadi sepertinya ini dugaan awal polisi, sepertinya Mita ini dalam kondisi tidak sadar, dia sempat diginikan.
Dan habis itu dia diturunkan gitu aja di tengah jalan, sehingga dia yang tidak sadar, dia tidak tahu di situ ada sungai. Dia masuklah ke dalam sungai itu. Tapi hasil otopsi itu mengatakan bahwa dia tuh bukan kayak di, paham kan, kayak didelep-delep, enggak. Dia memang pure seperti tenggelam gitu loh. Kayak ya udah, dia masuk ke sungai, dia tenggelam, tidak bisa nafas, meninggal gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, luka yang di punggungnya Mita, sepertinya luka itu sudah cukup lama ada di punggungnya si Mita ini, sehingga mamanya Mita itu meminta bapak polisi untuk menghubungi kekasihnya Mita. Akhirnya HP-nya Mita itu diperiksa, keluarlah satu nomor, dihubungin, diminta ke kantor polisi. Datanglah si anak ini secara kooperatif. Anaknya itu lugu, polos banget. Ditanya awalnya nggak mau ngaku. Di situ mamanya Mita sempat mendengar obrolan antara bapak polisi dan si anak ini. Dikasih beberapa pertanyaan, nggak mau ngaku. Akhirnya didesak dia mengakui. Memang sebelum kejadian Mita meninggal tenggelam itu, mereka tuh sempat begini. Habis itu saat si anak ini mau nganter pulang Mita tuh nggak mau. Mita nggak mau pulang. Mita minta diturunkan di tengah jalan, karena si anak ini juga dalam kondisi teler ya. Dia nggak mau debat, ya udah diturunkan lah Mita di tengah jalan. Sampai Mita mungkin hilang kendali, ya udah dia jebur itu di sungai. Terus pas ditanya soal luka ini, ternyata si anak ini tuh memiliki apa ya, kelainan, paham kan? Jadi dia tuh merasa bahwa kalau dia itu memiliki fantasi yang luar biasa lah, intinya seperti itu. Oh jadi memang iya, dan itu atas kesepakatan berdua. Jadi atas dasar mau sama mau gitu loh. Anak ini tidak memaksa. Mita juga bersedia gitu loh. Mendengar kesaksian itu, mamanya Mita itu semakin terpukul. Dia tidak menyangka bahwa anaknya itu berubah sejauh itu. Seorang anak perempuan yang manis, yang kalem, lemah lembut, berubah menjadi seorang anak perempuan yang keluar dari jalurnya dan berjalan cukup jauh sampai dia harus melewati fase-fase terberat seperti itu di dalam hidupnya, hanya karena dia ingin mencari pelarian atas kasih sayang yang sempat tidak dia dapatkan dari sosok figur mamanya. Dan di situ mamanya semakin menyalahkan diri sendiri, karena ya merasa bahwa mamanya ini telah gagal menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya, lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri, sehingga hal-hal seperti ini itu tidak diketahui sama beliau. Anaknya ternyata sehancur itu, serapuh itu, tapi beliau nggak tahu. Beliau hanya tahu anaknya ini ya sudah biasa-biasa aja. Sedih banget. Setelah mendengar cerita itu, Mas Seno gak bisa ngomong apa-apa. Sampai Mas Seno tuh hanya bilang begini sama orang tuanya Mita, Bu, mungkin apa yang terjadi sama Mita ini adalah teguran untuk ibu, untuk bapak. Andai suatu saat nanti kalian dianugerahi anak lagi, saya berharap anak ini tidak merasakan apa yang Mita rasakan. Cukuplah hal itu terjadi kepada Mita dan tidak lagi terjadi kepada anak-anak kalian kelak. Ya semoga apa yang telah dialami sama Mita ini bisa Mita terima setelah mungkin sosoknya saya antar pulang. Dia bisa mendengar semua obrolan kita dan dia bisa tahu. Tapi kalau menurut saya itu bukan Mita, Bu, Pak, itu jin Korin. Saya berdoa semoga Mita tenang di sana. Mita tidak lagi bergentayangan seperti ini, karena kasihan juga. Mungkin dalam waktu dekat diadakan tahlilan saja, Bu, untuk mendoakan Mita, atau ibu sedekahkan ke tetangga kanan kiri yang ditujukan untuk almarhumah, biar Mita bisa tenang di sana, biar Mita tidak lagi merasa kesepian, dan sering-sering ziarah ke makamnya Mita, biar Mita merasa bahwa
orang tuanya memang benar-benar sudah berubah. Sekalipun mereka sudah berbeda alam, setidaknya Mita bisa merasakan bahwa oh, mamaku sayang kok sama aku, mamaku sudah bisa berubah kok jadi ibu yang baik dengan cara yang lain, tapi yaitu mendoakan anaknya yang telah berpulang. Ibunya Mita di situ nangis saja, katanya Mas Seno itu nggak ada henti-hentinya, sampai tiba-tiba kamarnya Mita ini tuh terdengar gaduh dari luar. Bingung itu, pas dibuka ternyata lampunya itu sudah mati nyala lah. Di balik lampu yang mati nyala ini, di sudut nih ya, deket jendela itu berdiri seorang anak perempuan pakai seragam SMA dengan rambut terurai. Nggak bukan adalah Mita, tapi kali ini badannya itu basah kuyup, nggak seperti yang tadi. Dan Mas Seno bilang, oh ya benar, itu Mita bu, itu tadi Mita yang saya antar, itu anak ibu. Di situ ibunya bingung, di mana si anak ini tuh hanya menatap mereka bertiga dengan menangis. Itu kamar udah kacau, kamar sudah berantakan, barang-barangnya sudah terlempar kemana-mana. Si anak perempuan itu bilang, Mita benci sama mama, Mita kecewa sama mama. Kenapa mama jahat sama Mita? Salah Mita apa mah? Mas Seno bingung di situ. Baru kali ini dia mengalami kejadian di luar nalar seperti itu. Sampai beberapa tetangga yang mungkin mendengar kegaduhan itu pada berdiri di depan rumah. Sehingga Mas Seno keluar untuk minta tolong. Barangkali ada orang yang bisa baca ayat-ayat suci Al-Quran, dipersilakan masuk untuk berdoa biar sosok jin korin tersebut tenang gitu loh, tidak mengganggu. Akhirnya dipanggilkan itu salah satu bapak-bapak, ya sebenarnya itu security di situ, tapi beliau itu bisa baca Al-Quran, dan kalau kerja itu selalu bawa Al-Quran kecil. Beliau dipanggil masuk ke rumahnya Mita ini. Di situ mamanya Mita bilang begini, Pak sebentar ya, saya mau ngobrol sama anak saya. Beliau agak masuk, beliau bilang begini, Mita, entah kamu Mita atau bukan, dengarkan mama nak. Mama memang salah. Mama sudah gagal menjadi mama yang baik buat kamu. Mama sudah banyak sekali mengecewakan kamu. Mama sudah membuat kamu marah berhari-hari. Mama sudah membuat kamu sampai seperti ini. Mama tidak akan melakukan pembelaan, tapi mama hanya minta kamu maafkan mama. Apa yang bisa menebus dosa-dosa mama, biar kamu bisa tenang, biar kamu gak lagi marah sama mama. Mita di situ nangis. Sosok jin korin yang menyerupai Mita ini bilang begini, aku gak minta apa-apa mah. Kalau memang mama sayang sama aku, mama datang ke makamku, mama perbaiki makamku, karena sejak aku dimakamkan, mama tidak pernah mendatangi makamku. Kalau mama memang sayang sama aku, mama datang ke makamku, mama perbaiki makamku. Karena apa? Ya karena hujan terus menerus itu, ternyata tanah makamnya si Mita ini anjlok, gitu loh. Akhirnya dari situ mamanya mengiyakan, dan mamanya berjanji akan sering-sering datang ke makam anaknya. Barulah si bapak ini dipersilakan untuk membacakan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Sambil mengaji, si sosok jin korin ini tuh kayak kepanasan, marah, tutup telinga, tiba-tiba itu berubah jadi asap itu langsung keluar, lampu langsung nyala. Di situ si bapak ini menyarankan kepada orang tuanya Mita untuk diadakan tahlilan dalam waktu dekat, ya untuk mendoakan Mita, ya untuk mendoakan rumah ini, karena beliau merasa bahwa rumah ini itu terlalu panas hawanya. Dan benar saja, sejak Mita dan mamanya menempati rumah ini, mereka tidak pernah mengadakan doa bersama, hanya membagikan nasi ke tetangga-tetangga sekitar tanpa didoakan. Jadi hawane lek mlebu omah ku panas sae ngono lho rek. Ya udahlah, akhirnya 2 hari setelah kejadian itu
mamanya Mita mengadakan doa bersama sekaligus tahlilan untuk almarhumah Mita. Mas Seno diminta untuk datang, Mas Seno menyempatkan diri datang bersama kedua anaknya dan istrinya. Dan ini ada kejadian aneh, dimana saat istrinya Mas Seno ini membantu ibu-ibu untuk masak, kan anaknya yang kedua itu kan masih SD, masih kelas 2 SD, masih polos-polos sih. Anaknya nomor 2 ini tuh main, nggak sengaja masuk ke dalam kamarnya Mita, kan sudah dirapikan tuh, main di situ seolah-olah kayak main sama seseorang, tapi tak kasat mata gitu loh, ketawa-ketawa sendiri, main-main sendiri. Sama Mas Seno dipanggil, ditanya gitu kan, loh tadi adik mainan sama siapa? Oh sama Mbak Mita Pak gitu. Oh di situ Mas Seno langsung merinding. Mas Seno cuma bilang gini sama anaknya, oh ya nggak apa-apa, tapi udah dulu ya mainnya Mbak Mita biar istirahat. Akhirnya pintu kamarnya Mita itu ditutup sama Mas Seno, dimana Mas Seno bilang, Mbak maaf ya, bukannya gimana-gimana, anak saya masih kecil Mbak, tapi makasih ya sudah ajak main anak saya. Ya sudah, akhirnya di situ acara berlangsung dengan khidmat, berlangsung dengan lancar. Dan setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Kan Mas Seno sama mamanya Mita ini berkomunikasi tuh, cuman ya kadang mereka itu kerap kayak ngelihat TV mati nyala sendiri. Terus kamarnya Mita itu malam-malam tuh kayak ada yang buka terus ditutup, kayak seolah-olah ada yang pulang, cuman nggak tahu siapa. Lah lama kelamaan ya mamanya Mita tuh nggak kuat. Akhirnya di pertengahan tahun kemarin 2025, mamanya Mita memutuskan untuk pindah rumah. Jadi rumah itu kosong sampai sekarang, dijual tapi masih belum laku. Dan Mas Seno nggak mengalami kejadian aneh apa-apa sih, ya wis ikut tok. Cuman ya dari situ kan Mas Seno juga belajar, sesibuk-sibuknya kita jadi orang tua ya, mencari nafkah untuk anak, apalagi single mom, single dad ya, single daddy, itu nggak gampang membagi waktu antara bekerja dan anak. Tapi anak itu tidak minta dilahirkan di tengah kondisi orang tuanya yang seperti apa. Dia tidak bisa request gitu kan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa anak kita ini beban. Sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya, coba luangkan waktu untuk melakukan bonding sama anak. Karena menciptakan bonding sama anak itu penting banget. Dari situ kita bisa mendengarkan cerita-cerita anak kita saat kita tidak bersama dia. Jadi pas waktu mereka cerita, kita bisa memberikan nasihat untuk begini. Meskipun kita sibuk bekerja, tapi anak kita ini juga akan tumbuh menjadi anak yang arahnya itu benar, gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak kehilangan kasih sayang dan peran orang tuanya. Jadi jangan pernah kalian menyalahkan bahwa sejak aku punya anak aku sampai begini. Enggak, anak itu enggak minta orang tuanya seperti itu. Tapi yang namanya orang tua kalau sudah dianugerahi anak itu harus punya tanggung jawab yang lebih. Dan itu enggak mudah, enggak semua orang tua bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan bahkan di luar sana itu juga banyak sekali orang tua yang sedang struggle ingin memiliki anak. Lalu mereka-mereka yang sudah dianugerahi anak malah memperlakukan anaknya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan orang tua yang ingin punya anak ini? Sakit hati dong. Apalagi si anak ini. Anak itu sebenarnya gak minta yang aneh-aneh. Kalau sampai anak kita minta yang aneh-aneh itu berarti kita kembalikan ke pola didik kita terhadap anak kita itu. Sampai anak kita minta yang aneh-aneh itu berarti terlalu memanjakan. Sebenarnya semua orang tua itu punya gaya parenting masing-masing ya. Kita pun gak bisa ngejudge. Tapi sebagai orang tua, ayolah lebih bijak lagi dalam mendidik anak ya, agar anak ini tuh tumbuh menjadi anak yang tahu batasan, anak yang memiliki empati, anak yang tetap rendah hati.
anak yang punya tanggung jawab, dan itu nggak mudah. Makanya kenapa seorang orang tua itu khususnya seorang ibu ya yang bekerja sambil ngurus anak itu ada gelarnya sendiri, seperti kayak pepatah mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak hanya sepanjang gala. Karena ya belum tentu seorang anak bisa memberikan kasih sayang kepada ibunya sebanyak kasih sayang ibunya kepada anaknya. Tapi jangan salah, bukan hanya anak durhaka saja, ada kok orang tua yang durhaka. Cuman memang agak tabu kalau untuk dibicarakan. Jadi terkadang kita itu terlalu menutup mata soal orang tua yang durhaka kepada anak. Ya, kita lebih sering mendengar anak yang durhaka kepada orang tua. Kita sering menghukum seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Lantas bagaimana seorang orang tua yang durhaka kepada anak? Apakah hal itu dibenarkan? Jadi kalau anak ini memiliki sudut pandang dan cara yang aneh, jangan tanyakan anak ini, tapi tanyakan pola didik orang tuanya. Tanyakan kepada orang tuanya apakah sudah membuat bonding sama anaknya. Kenapa? Karena sebenarnya nih ya, didikan orang tua itu hanya 20%. Yang mempengaruhi dia adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu dampaknya sangat besar terhadap anak. Jadi kalau seumpamanya dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, pasti dia akan mencari kenyamanan di luar, dan takutnya dia akan salah jalan. Karena lingkungan itu 80% membentuk kepribadian seorang anak. Jadi marilah, sesibuk-sibuknya kita sama pekerjaan kita, sama tanggung jawab kita, jangan pernah melepaskan tanggung jawab kita yang utama kepada seorang anak. Jadi ayo mulai sejak dini, buat kalian yang kurang bonding sama anak, mari perkuat bondingnya. Karena kalau bukan kita yang melindungi anak kita, bukan kita yang mengawasi anak kita, mau siapa lagi? Jangan sampai kejadian yang dialami sama Mita ini terjadi kepada siapapun, kepada anak-anak di luar sana. Dan aku percaya bahwa kalian, aku, itu bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita kelak. Amin. Cerita ini bagus banget. Dan saat aku minta nomornya mamanya Mita, beliau juga memperbolehkan aku membawakan cerita ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih banyak Tante atas izinnya. Tante juga merasa bersalah, dan semoga apa yang dilakukan Tante ini tidak dilakukan ibu-ibu di luar sana lagi. Itu pesan beliau. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir ya. Tidak pernah ada penyesalan yang datang di awal. Kalau penyesalan datang di awal, ya nggak akan ada orang yang sampai melakukan kesalahan, ya kan? Ya udah. Aduh, terima kasih banyak ya untuk orang-orang yang aku bawakan kisahnya ini, atas izinnya, sehingga aku bisa membagikan banyak pelajaran dari kisah ini, dari cerita ini kepada penonton setia Black Diary. Dan mohon maaf apabila masih ada banyak salah-salah kata dan pengucapan aku masih kurang. Mohon maaf ya. Mungkin kedepannya akan aku evaluasi lagi. Terima kasih juga yang sudah mensupport aku, terus menonton video aku, tidak pernah skip saat aku upload video. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe ya, biar aku makin semangat lagi bikin videonya, biar aku juga makin semangat untuk membagikan cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita penuh dengan pelajaran positif di YouTube Black Diary. Terus buat kalian biar nggak ketinggalan notifikasi saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terus jangan lupa like, lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Yaudah kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.